Amin. Ya, sebelum dimulai, izinkan perkenalan dulu. Nama saya Ai Anita Nurhayati, guru di SMK Negeri 1 Talaga. Dan alhamdulillah kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu para tamu undangan yang telah hadir di kegiatan hari ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu senantiasa sehat selalu. Berhubung kegiatan kita akhir-akhir ini lumayan luar biasa, mulai dari PPDB, kemudian PSAT, belum juga kegiatan sekolah-sekolah yang lainnya juga yang tentunya menguras tenaga dari Bapak dan Ibu semuanya. Baik, sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Wakasek Humas yang menghadiri hari ini diwakilkan oleh Ibu Nena. Terima kasih Ibu. Selanjutnya di sini juga sebelum kita mulai budaya positif ya, mangga Pak. Sebelum kita mulai hari ini di sini waktu menunjukkan 9.17. Jadi nanti 1 jam ke depan kita akan bersama Pak Haji bade naon atau mau ngapain, yaitu terkait dalam rangka menyusun keyakinan kelas dalam rangka mewujudkan budaya positif di sekolah. Ini adalah harapan kita bersama bagaimana bisa mewujudkan budaya positif di sekolah kita dengan berbagai tantangan zaman yang saat ini sangat amat luar biasa. Tentu sebagai guru kita harus lebih aware, lebih kuat menghadapi berbagai macam tantangan sehingga diharapkan ke depan nanti siswa-siswi kita menjadi insan yang merdeka, insan yang mereka memiliki keyakinan yang tumbuh dari dirinya sendiri. Bapak Ibu kayaknya muka tegang banget ya Pak kelihatannya itu. Apa kita mulai dengan ice breaking dulu barangkali ya, sambil ngetes konsentrasi. Bu, kok kayak guru TK, anggap aja kita sekarang hari ini sedang berbahagia karena masa kanak-kanak itu adalah masa menyenangkan. Bahkan ada yang berkata, jika kita ingin memahami siswa, maka cobalah kita menjadi siswa. Siswa yang diinginkan tuh yang seperti apa? Oke, nah sekarang kita lihat nih guru, kalau anak TK tuh kayak gimana? Mungkin pernah mendengar yang namanya tepuknya, tapi bukan tepuk semangat karena yang hafalnya cuma ini ya, mohon maaf. Tepuk pagi, tepuknya sekali. Ya, tepuk pagi, tepuk siang 2 kali. Tepuk sore 3 kali. Tok, tak, tak. Dan tepuk malam karena sudah tidur gak tepuk ya Bu. Oke. Saya juga ingin lihat bagaimana kompaknya guru-guru di SMK Talaga. Jadi kalau ada yang telat, berarti nanti siap-siap tuh Pak, dikasih pertanyaan sama Bapak ya. Oke, siap ya? Oke. Tepuk pagi, tepuk siang. Aduh, lemes amat. Ya, sing salah tuh kan. Oh, berarti murid juga kalau yang gak mau jawab tuh sing salah ya. Oke. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Ayo, siapa tuh tadi yang salah? Iya. Dicatat tuh Pak nanti yang salah. Ayo. Wah, kayaknya ibu-ibu udah banyak kerjaan nih ya. sedang mulai pusing-pusing ya ini. Ya. Sudah ya Bapak Ibu, ice breakingnya intinya apapun itu tetaplah fokus, tetaplah konsentrasi, yakinlah bahwa memang segala sesuatu di dunia ini ada masalahnya, tetapi yakin ada solusinya. Ketika kita menghadapi kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan selama kita yakin terus dan berusaha. Ya, oke Bapak dan Ibu, sepertinya sudah tidak sabar mendengar apa yang akan disampaikan oleh Pak Haji. Jadi nanti barangkali kalau ada pertanyaan kita simpan di sesi berikutnya ya. Ada nanti khusus sesi tanya jawabnya. Terus barangkali juga Bapak dan Ibu pernah mendengar atau pernah mengikuti terkait pemaparan budaya positif ini. Tidak apa-apa, kita kembali mengingatkan, mereview, karena biasanya kalau kita sering mereview, maka kita akan terus mengingatnya dan mudah-mudahan terus bisa mengaplikasikannya. Ya, baik, kita
tepuk dengan penuh semangat kepada Pak Haji Ikin, dipersilahkan. Kayaknya tidak usah pakai mic mungkin ya, karena memang sudah terekam di sini. Kalau pakai mic terlalu keras atau pakai mic aja? Oh, pakai mic ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator ya Bu Ai yang telah memberikan kesempatan untuk saya membahas tentang menyusun keyakinan kelas dalam rangka mewujudkan budaya positif di sekolah. Sebelum kita berlanjut ke materi, sekarang perhatikan di layar dulu ya. Sekarang ada, tolong mungkin Sobat Kelas cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda itu dengan erat begitu ya, dengan segala daya upaya, dan buatlah sebuah kepalan. Teman Anda ini akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Kemudian yang B, membujuk, mengancam, mungkin menghardiknya dan menyuap supaya kepalan tangan itu bisa dibuka. Mungkin Ibu bisa berdemonstrasi dengan Ibu Dede, mungkin yang cari kertasnya, silahkan ke depan. Oh iya. Enggak. Silakan dipraktekkan. Acan panas Pak, ketos panas Pak. Apa yang merupakan kertas berharganya, enggak? Ya, silakan mulai. Pakai mic biar kedengaran. Lebih berharga kalau kalau satu-satu berhasil dibuka, boleh dibagikan kertasnya. Kalau bisa satu. Putri kurang merayu. Ngarang-ngarang. Macam-macam. Kalau nanti dibagikan dengan saya, nanti Bu Dede dapat pulang dari Bu Haji Silvi. Berharga banget. Boleh dibagikan? Tidak boleh. Dikit-dikit. Kalau bisa boleh. Bu Putri suka gitunya. Kalau tidak dibuka, nanti Bu Dede pulang ke wawancara itu. Pegangannya sangat lucu ya. Pegangannya sangat 2, 3, 4, boleh? Oh, enggak ya. Bagaimana Bu? Apakah masih mempertahankan? Oh iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Putri dan Ibu Dede. Nah itu ya, bagaimana Ibu Dede mempertahankan sesuatu yang begitu prinsip dalam hidupnya, karena memang dia berpikiran itu tidak boleh dilihat oleh orang lain.
Begitupun kita ya dengan murid kita, sebetulnya kita tidak bisa memaksa murid kita untuk menyuruh mereka berbuat seperti kehendak kita, karena memang mereka lah yang punya akses, punya maksudnya punya keinginan apakah dia boleh membuka atau tidak untuk melakukan apa yang kita inginkan gitu ya. Ini maaf ya, ini nggak jauh. Apakah Anda atau rekan Anda membuka kepalan tangan? Ada alasannya mungkin ya. Mengapa rekan Anda membuka kepalan tangan atau kenapa rekan Anda itu tidak membuka kepalan tangan. Jadi semuanya itu tergantung dari yang memiliki akses atau memiliki apa itu namanya memiliki peranan untuk membuka kepalan tangan. Jadi terserah mau dibuka atau tidak, tetapi yang jelas dia yang memiliki kemungkinan untuk membuka atau tidak. Ya, apa istilahnya pertanyaan pematik ya, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Mungkin ada yang mau menjawab, silakan. Ya, silakan Bu. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita ya? Kita sudah tercipta lingkungan yang positif, yang sesuai mendukung dengan apa yang kita kerjakan, itu akan memberikan suasana yang selaras dengan apa yang kita harapkan, sehingga bisa mempermudah apa yang kita kerjakan. Ya, jadi kalau sudah semuanya mendukung, sudah semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita kerjakan akan berjalan dengan baik. Nah, betul sekali ya. Ya. Terima kasih ya Bu Maya, betul sekali bahwa lingkungan positif ini perlu karena memang yang pertama untuk kondusivitas ya, kondusivitas sehingga kita bisa melakukan berbagai pekerjaan sesuai dengan keinginan kita. Mungkin masih ada yang lain, silakan. Mangga. Pak Kukun katanya. Ya. Jadi itu ya kenapa kita harus membuat kondusivitas di lingkungan kita, karena memang supaya lingkungan kita itu kondusif terhadap pekerjaan yang kita kerjakan begitu ya. Kemudian dalam rangka apa gitu budaya kondusivitas itu diperlukan ketika kita akan merefleksikan suatu nilai budaya positif. Apa itu budaya positif? Yaitu nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid menjadi berkembang dan kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah itu ya, kenapa di sekolah kita harus ada iklim yang kondusif terhadap siswa kita. Karena memang sejatinya siswa kita itu harus mengejawantahkan atau mengaplikasikan budaya positif begitu ya. Apa itu disiplin? Ya, mungkin ada yang tahu gitu. Disiplin teh aturan, Pak. Aturan, ya betul. Mengikat. Terus? Apa lagi ya? Pokoknya kalau diatur teh asa nggak enakan deh Pak sebenarnya mah gitu. Jadi disiplin itu ya berkenaan dengan aturan. Aturan ya. Penegakan aturan mungkin ya, ketika anak-anak mengerjakan disiplin biasanya bersinggungan dengan aturan yang dia kerjakan. Gitu. Biasanya yang teratur kalau disiplin misalnya baris berbaris, disiplin ya teratur.
patuh kepada aturan, juga mungkin untuk penegakan disiplin ada hukuman ya, perlu hukuman. Karena memang makna disiplin itu biasanya sejatinya di budaya kita harus mengerjakan seluruh peraturan yang ada. Kalau tidak maka harus ada hukuman. Begitu ya. Nah, kita lanjutkan gitu ya. Ini setuju atau tidak setuju mungkin? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana pendapat Ibu Bapak? Setuju? Setuju. Setuju, ya betul. Kenapa alasannya begitu Bu Pak? Ya Bapak, Pak Hasan? Menurut saya gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan pertanyaan kan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Iya. Untuk saat ini di kondisi anak yang generasi apa ya namanya Generasi Gen Z, Bu. Z, Generasi Z. gitu kan ya. Iya. Ketika kita lebih apa ya, lebih baik ya, lebih baik menganggap anak itu jangan ada hukuman misalkan, biarkan saja seperti itu karena memang mereka zamannya seperti itu. Tapi ternyata memang ketika kita membiarkan hal tersebut, justru anak malah lebih menganggap remeh, atau misalkan lebih kalau misalkan hubungannya antara guru dengan siswa, jadi si anak itu lebih tidak menganggap atau tidak menghargai terhadap guru tersebut. Justru dengan adanya hukuman, mereka akan lebih patuh dan mengikuti apa yang seharusnya terjadi gitu kan. Menurut saya seperti itu. Terima kasih Pak Hasan ya. Pak, Bahwa, boleh nggak? Ya boleh silakan Bu. Apa ya? Kalau kontra maaf ya Pak Asep. Apa ya? Saya tuh hukuman dapat mendisiplinkan anak. Karena dulu pernah jadi siswa ya. Kadang hukuman tuh traumanya sampai sekarang Pak gitu. Saya pernah keliling lapang gara-gara tidak bawa topi itu pernah. Pokoknya trauma gitu Pak. Lihat lapang sepak bola itu ya, bukan sepak bola, kebetulan lapangan voli, udah trauma aja gitu. Sampai sekarang nggak mau lihat gitu. Jadi mendisiplinkan tetapi asa jadi trauma gitu. Itu kalau pendapat saya. Mungkin teman-teman yang lain punya pendapat yang Boleh lain. silakan karena memang silakan Ibu, enggak Bu Putri. Mungkin tergantung hukumannya apa ya. Ya. Dulu juga saya pernah dihukum waktu SMA karena main remi. Jam kosong, kemudian saya sama teman-teman main remi, terus dihukumnya itu pakai bandu remi tiap pagi sama keliling lapangan. Malu ada, tapi kalau sekarang diingat-ingat kayak yang seru dan berkesan juga. Jadi mungkin tergantung hukumannya Pak. Ada hukuman yang membuat trauma, ada hukuman yang membuat jerah, ada hukuman yang memotivasi, atau bahkan ada hukuman yang memang ya jadi malah makin bebal gitu. Ya. Terima kasih ya atas pendapatnya ya dari Pak Asdon, Bu Putri dan Bu Ai. Semuanya benar ya, karena memang salah satu pihak hukuman itu memang diperlukan untuk pendisiplinan anak dalam tanda kutip ya. Kadang kata Bu Ai bahwa dengan hukuman itu ternyata membuat jerak atau apa istilahnya trauma yang berkepanjangan. Atau mungkin Ibu Putri berpikiran kalau sekarang diingat-ingat mungkin jadi memori yang menyenangkan atau apa, tapi pada prinsipnya memang hukuman itu boleh dikatakan memang walau bagaimanapun tetap berimbas kepada diri anak begitu ya. Ada traumatis begitu walaupun memang hukumannya sepertinya seru, tapi kadang-kadang ada sifat apa istilahnya itu merasa didolimi begitu ya, merasa didolimi. Nah itu mari kita lihat selanjutnya begitu ya. Ini yang berdua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini setuju atau tidak? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca misalnya literasi kalau kita masih sekarang ya, atau mungkin dalam tanda kutip membersihkan. Kalau dulu
saya suka nyuruh anak itu membersihkan halaman. Hukuman juga. Ini setuju atau tidak? Setuju. Ya, terima kasih. Kalau memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju. Setuju. Misalnya Bu Tina juara KHI. Kalau sekarang mungkin hadiahnya umroh. Luar biasa. Pak Asep Itu Doni setuju juga nggak? setuju tuh. Setuju nggak? Setuju ya? Pas. Kalau saya tidak setuju, Pak. Oh, tidak setuju. Kenapa, Pak Son? Di sana kan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Iya. Ketika kita memberikan sebuah penghargaan kepada anak dengan harapan itu akan meningkatkan motivasi belajarnya, justru sebenarnya ketika kita memberikan penghargaan tersebut akan membuat si anak merasa ada sebuah tuntutan, sehingga ketika misalkan contoh kita biasanya kalau misalkan anak yang ranking 1 akan dikasih buku misalkan. Iya. Pada saat dia pada saat dia nanti ranking 1 lagi dan kemudian tidak ada penghargaan itu, anak tidak akan semangat belajarnya. Justru malah sekarang tidak ada hadiahnya, ngapain, biasa aja. Nah, justru bukan malah menjadi motivasi ke mereka. Motivasinya bukan ke belajarnya, tapi motivasinya ke hadiahnya. Hadiahnya. Nah, yang Ya. ditakutkan seperti itu menurut saya. Jadi kalau misalkan bentuk penghargaan itu, ya itu mah sebuah reward pada dirinya sendiri yang menjadi kebanggaan pada dirinya bahwa oke, saya ini nih misalkan saya bisa belajar lebih giat lagi dengan mendapatkan nilai yang lebih bagus misalkan, atau dengan mendapatkan ranking 1 dan tidak ada sebuah penghargaan dari gurunya sebetulnya mah, karena memang itu sudah menjadi sebuah keharusan bagi mereka untuk belajar. Menurut saya sih seperti itu. Ya mungkin dari yang lain akan terjadi perbedaan sih sebenarnya, tapi itu asumsi yang saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Asdon. Pak Asdon lebih ketidaksetujuan karena mungkin si anak berprestasi itu karena dia dapat hadiah itu, begitu ya. Kemudian yang lain mungkin silakan, ada yang pendapat, boleh silakan. Boleh. Tadi mulai kontra dengan Pak Asep Doni, saya pun akan kontra juga Iya. dengan pendapat yang beliau sampaikan. Kalau kita lihat dari penghargaan ini kan, dia kata penghargaan itu dia tidak berbentuk apapun nih sebetulnya. Kalau kita asumsikan penghargaan itu kan bisa boleh berbentuk nilai, Pak. Itu Iya. bentuk penghargaan juga saya pikir. Boleh penghargaan, boleh berbentuk hadiah, boleh berbentuk tadi umroh dan sebagainya barangkali. Jadi kita ambil sisi positifnya, ketika memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, saya pikir sangat setuju. Karena nilai itu adalah bentuk penghargaan terhadap siswa. Mau tidak mau, kita tidak mungkin memberikan nilai penghargaan nilai besar kepada anak yang memang kurang dalam belajarnya, kurang dalam mengisi ataupun mengikuti tesnya gitu. Sehingga saya pikir penghargaan ini masih bersifat umum lah gitu. Jadi saya sepakat. Malahan kalau kita sikapi dengan baik, banyak model-model pembelajaran yang memang di sana ada di akhirnya itu menggunakan boleh guru memberikan penghargaan dalam bentuk hadiah. Meskipun bentuk hadiah tidak berupa barang-barang yang hebat barangkali. Tidak harus barang-barang yang berharga. Bisa berbentuk misalkan kalau di TK mungkin boleh kita memberikan tanda bintang. Itu kan bentuk penghargaan juga. Kalau kita pikir di model pembelajaran kemarin, misalkan saya menggunakan model pembelajaran STAD, di sana di akhir guru harus memberikan penghargaan kepada anaknya. Jadi penghargaan itu adalah hal yang wajib guru berikan kepada anak, terlepas dari anak belajar baik atau tidaknya di kelas. Barangkali itu, Pak. Terima kasih Pak Kun. Dan Pak Asdon berbeda ya, kontra. Luar biasa, tepuk tangan dulu ya. Maaf senior, Maaf senior. Keduanya betul ya, karena memang punya alasan masing-masing. Pak Asdon berpikiran ketika anak mendapatkan penghargaan, ditakutkan anak itu berprestasi karena ingin mencari itu. Kemudian Pak Kukun, ketika anak itu memperoleh suatu hal yang amazing gitu ya, sesuatu yang bernilai, harus ada reward untuk memotivasi dirinya supaya lebih baik lagi ke depan.
dalam tanda kutip mungkin di sini kita harus jeli gitu ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan penghargaan itu, jangan sampai yang pertama tadi mungkin ketika Pak Kukun memberikan satu penghargaan atau kelas ataupun sekolah memberikan penghargaan, mereka yang bintang kelas itu dikedepankan dan diberi sesuatu yang berharga menurut mereka. Dan yang lain, anak yang lain ini ternyata merasa tidak dianggap begitu. Wah, itu mah hanya Pak Asep Doni aja yang ranking 1 diberi penggaris, beri spidol, saya mana Dari umroh. ngapain saya sekolah di sini, kan begitu ya. Begitu banyaknya mereka yang merasa iri begitu dengan Pak Asep Doni. Sementara kalau boleh dikatakan mungkin penghargaannya yang lebih bernilai, kalau Pak Kukun bilang nilai pun itu satu penghargaan, betul ya. Kalau bisa mungkin nanti kalau misalnya kalau Abah atau kepala sekolah atau Bu Haji Sibi atau Bu Ai sudah jadi kepala sekolah ya sebetulnya penghargaan itu harus, reward itu harus, tapi alangkah baiknya mendingan dipanggil aja ke kantor. Maaf Pak Kukun, Bapak saya lihat sudah setahun ini tiap pagi hadir paling depan. Kemudian RPP Bapak bagus, kehadiran Bapak bagus, peduli bagus. Ini mungkin hadiah Bapak sedikit umroh buat Bapak besok. Itu kan lebih baik tidak istilahnya itu memperlihatkan ke yang lain. Nah itu mungkin ya Bapak Ibu ya. Tapi tidak juga tadi dikatakan bahwa penghargaan itu bisa jadi karena memang berat gitu untuk meraih lagi karena memang motivasinya untuk hadiahnya saja gitu ya. Nah, kita lanjutkan Ibu Bapak. Makna disiplin sebenarnya gitu ya. Jadi apa itu disiplin tadi sudah dikatakan keteraturan terhadap patuh terhadap aturan. Ini disiplin ini dapat diartikan sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Tujuan mulia itu ya sesuai dengan tujuan yang merefleksikan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Mungkin ada yang tahu begitu nilai-nilai kebajikan? Boleh silakan. Oh, nggak tahu ya. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai universal ya yang diakui oleh seluruh dunia. Baik agama apapun, ras apapun, bahwa nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang perlu dilestarikan dan bernilai baik begitu. Nah, itu lanjut kita dengan disiplin maknanya ya. Sering dikaitkan dengan tata tertib dan hukuman bagi yang melanggarnya. Nah ini, sebentar ya. Nilai-nilai kebajikan yang sekarang sedang digaungkan oleh Kemendiknas ya, bahwa kita memiliki PR untuk bisa menjadikan siswa kita memiliki profil pelajar Pancasila, di mana di dalamnya itu ada berkebinekaan global atau yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, mandiri, kreatif, ya, bernalar, kritis, dan nilai-nilai kebajikan yang lainnya pun ini ada misalnya nilai kebajikan yang disampaikan oleh lifelong guidelines on and life skill. Ya. Ada keterampilan hidup,
petunjuk hidup, ya, misalnya lurus hati, bukan lurus hatinya maksudnya lurus hati itu maksudnya mungkin di sini berprasangka baik ya, lurus hati, tidak seudon. Kemudian pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, artinya terbaik dari diri itu maksudnya setiap apa yang kita berikan kepada mungkin dalam hal ini organisasi kita SMKN 1 Talaga ya harus memberikan yang terbaik. Ada nilai petunjuk hidup, sabar, berani, fleksibel. Kemudian ada 9 pilar karakter dari Heritage Foundation. Ini misalnya cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, maksudnya ya keimanan dan ketakwaan itu bersinggungan dengan profil prajurit Pancasila. Kemudian kejujuran, hormat, dermawan, suka menolong dan gotong royong, kreatif. Nah, lanjut ya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara ya Bapak Pendidikan Indonesia ya menyatakan di sini bahwa ketika kita mendidik anak di sekolah itu sama halnya dengan kita memelihara padi atau tumbuh-tumbuhan oleh seorang petani. Kemudian petani itu hanya dapat memelihara, memperbaiki, menuntun tumbuhnya padi, membasmi ulat-ulatnya, jamurnya, sehingga padi itu mungkin di akhir kita bisa panen. Ya, seperti tadi saya katakan, bagaimana kita membina anak-anak sekolah kita menjadikan pertumbuhan yang maksimal. Artinya pertumbuhan maksimal itu semua kompetensinya kalau di SMK itu ya mumpuni gitulah, bisa untuk bekal dia ketika dia selesai sekolah. Kemudian kita sebagai guru bertanggung jawab untuk melindungi murid dari hal-hal yang terbaik dan bagaimana menciptakan kondusivitas di sekolah supaya lebih menyenangkan siswa. Segala sesuatunya harus berpihak kepada siswa. Ketika kita mengajar, karena memang sejatinya kita ada di sekolah ini adalah dari adanya siswa. Kalau tidak ada siswa, betina bukan guru ya, Bapak apalagi. Karena ada siswa maka disebut betina guru begitu. Ya lanjut dengan adanya pembelajaran dengan paradigma baru. Yaitu pembelajaran yang disebut paradigma baru ini berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Yaitu para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kenapa adanya perubahan paradigma? Kalau dulu kita mungkin berpikiran bahwa guru dapat mengontrol murid. Sebetulnya pada prinsipnya itu adalah sebuah ilusi ya. Ilusi itu hayalan ketika guru bisa mengontrol murid. Pada kenyataannya kalau di sekolah dia menurut. Kata Bu Ai itu, kamu itu harus mengerjakan dari halaman 9 sampai halaman 10 soal-soal ini. Nurut. Tapi sebetulnya Bu Ai itu hanya bisa mengontrol di sini aja, di sekolah. Ketika dia ke rumah, mungkin dia menggerutu dan tidak ikut, tidak mau lagi. Gitu. Itu ilusi saja. Kemudian ilusi yang berikutnya, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, itu hanya ilusi. Karena sesungguhnya seperti tadi dipraktekkan oleh Ibu Putri, hanyalah orang yang memiliki aksesnya itu hanya murid sendiri mau berpendapat baik atau buruk atau mau mengerjakan sesuatu itu tergantung murid. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Justru kalau kritik mungkin saja tergantung
sifat orangnya. Tetapi karena memang pada intinya memang kalau kritik itu sebetulnya karena memang tersentuh jiwanya, perasaannya, rasa bersalahnya atau menguatkan karakternya justru ya terbalik gitu, tidak kuat karakternya, mungkin tersinggung dan sebagainya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini mungkin ilusi saja karena memang misalnya kita selaku guru bisa memaksa murid, padahal murid itu sendiri tidak bisa maksud seperti itu ya. Maka ini sesuai dengan paradigma stimulus respon, teori kontrol ya. Ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita sesungguhnya. Pandangan orang itu lain tentang dunia. Misalnya tadi aja Pak Kukun setuju, Pak Asep Doni tidak setuju. Karena itu memang beda kepala, beda pendapat. Ini kita dulu berpikiran mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Sebetulnya tidak bisa. Kemudian perilaku buruk untuk dilihat sebagai sesuatu. Kemudian perilaku memiliki tujuan. Karena memang semua tingkah laku kita memiliki tujuan. Kita bersekolah mungkin ingin pekerjaan. Kita melakukan sesuatu, misalnya berjalan ataupun pulang dari sekolah, itu semuanya memiliki tujuan. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru di teori kontrol gitu ya. Kalau dulu ketika kita membujuk dengan sekuat tenaga mungkin harus ada pemaksaan, tapi sebetulnya itu hanya ilusi ya. Yang betulnya adalah bagaimana kita harus berkolaborasi dalam membuat konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, seharusnya kita sekarang berpikir jangan menang kalah ya. Kalau menang kalah menimbulkan efek mungkin benci dan sebagainya. Tetapi kita harus berpikir kalau menang-menang atau win-win solution. Saya lanjutkan ya. Ada beberapa teori motivasi perilaku manusia yang melatar belakangi kenapa kita berperilaku demikian. Ya. Yang pertama ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Eksternal berarti dari luar. Kalau internal dari dalam. Yang terbaik motivasinya dari dalam tentunya. Karena dengan kesadaran sendiri ini akan menjadi suatu budaya yang positif. Ya. Yang kemudian budaya itu mungkin berawal dari lingkungan tersempit dulu, keluarga, kemudian ke kelas, lanjut ke sekolah, mungkin itu motivasinya. Hukuman dan penghargaan. Ini tadi udah ini ya, kita berdiskusi tadi bahwa hukuman itu selalu menyebabkan traumatik gitu ya. Kemudian kalau disiplin secara konsekuensi atau restitusi ini merupakan pilihan. Ya, pilihan daripada anak itu mau melakukan atau tidak melakukan. Kalau hukuman kan berarti itu ada sebab akibat. Berikutnya tidak nyaman kalau hukuman itu, kemudian untuk konsekuensi dan restitusi ini menguatkan anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan dalam arti puas gitu kalau dihukum. Ya, korban mendapatkan keadilan, tapi keadilan yang bersifat semu daripada intinya mah di dalam hatinya merasa terdolimi gitu ya. Kemudian tidak nyaman. Kalau konsekuensi ini anak dibuat memang tidak nyaman tetapi tidak separah dari hukuman gitu ya. Kemudian dalam restitusi murid anak mendapatkan penguatan dari apa yang dia perlakukan karena dari kesalahan itu kita bisa membalikan 360 derajat bahwa
pembelajaran itu selalu berawal dari kesalahan. Yang terakhir ini kalau dihukum biasanya anak menjadi beringas begitu atau menjadi pendendam. Kalau dengan restitusi ini bisa menghasilkan terpecahkannya masalah. Hukuman dan penghargaan ya. Lanjut masih seperti itu ya. Kemudian ini contoh kasus ya. Ini dengan hukuman dan penghargaan silakan untuk dibaca dulu barang 1 menit begitu ya. Ya, sudah selesai? Nah, ini kasusnya, kasus Ibu Anas, guru SD, ketika dia mau mendisiplinkan anaknya dengan pakai stiker bintang. Tapi ketika dia sakit digantungkan oleh Pak Heru, dan Pak Heru tidak mengetahui stiker bintang yang sering diberikan oleh Bu Anas kepada anak kelas SD. Pertanyaannya ini, kenapa apa yang terjadi dengan anak tersebut sehingga ketika Ibu Anas itu digantikan oleh Pak Heru, siswa itu kembali menjadi tidak tertib. Mungkin ada yang mau memberikan atensi, boleh silakan. Pendapatnya, kenapa begitu si anak kelas 2 itu tidak lagi antri di depan kelas dengan tertib untuk masuk ke kelas karena memang waktu itu Bu Anas sudah sakit. Ya boleh, Bu Mai. Ya, tadi kan anak-anak kelas 2 itu tidak tertib. Ya. Bu Anas ngasih, kalau tertib nanti dikasih bintang nih. Gitu. Iya. Kalau Bu Anas nggak ada, nanti gitu lagi. Kenapa? Karena motivasi mereka untuk tertib itu karena pengen bintang aja. Jadi ketika Bu Anas yang nggak datang, nggak ada bintang, ya udah balik lagi aja. Oh, iya. Jadi kayaknya motivasinya bukan karena dia disiplin dari dalam diri kayak tadi mungkin yang internal Bapak tadi sudah singgung, tapi karena adanya embel-embel nanti akan dapat bintang kalau tertib. Jadi kalau tidak ada bintang, nggak mau. Karena ada stiker bintangnya gitu ya. Sementara Pak Heru tidak tahu. Silakan Bu Haji. Ya, saya nggak kontra dengan Bu Maya, jadi apa yang diungkapkan Bu Maya tadi. Jadi anak itu lebih fokus ke penghargaannya Pak. Jadi apa yang si anak ketika si anak itu nggak di depan kelas itu bukan karena inisiatif dari pribadi anaknya tersebut tentang apa namanya untuk langsung bisa berbaris secara ini ya di depan kelas, karena memang fokus si anak itu lebih ke penghargaannya yang sudah ini oleh Ibu Anas. Pak Heru. Pak Heru Anas ya, sementara Pak Heru mungkin tidak ada koordinasi dengan Bu Anas. Anak kembali ke Tidak tertib. Ya. Terima kasih Bu Haji. Jadi kedua-duanya ya setuju ya. Memang karena motivasinya itu karena eksternal ya, bukan karena atas inisiatif diri sendiri. Dan itu sering kita lakukan begitu ya, tanpa sadar. Kita sering kurang koordinasi juga ya. Mestinya ada koordinasi. Kalau hal-hal tersebut terus dilanjutkan. Kemudian ya, penghargaan itu hanya penghargaan bintang itulah yang diprioritaskan oleh siswa gitu. Kemudian boleh silakan.
bukan kontra juga dengan dua senior ini. Jadi saya pikir Bu Anas itu sudah melakukan hal terbaik ketika melakukan pemberian penghargaan bintang terhadap siswa di kelas. Karena mau tidak mau, Bu Anas sudah bertekad pola sekuat tenaga untuk bagaimana merubah kebiasaan itu. Dan merubah kebiasaan itu bukan hal yang gampang sebetulnya, karena memang butuh waktu yang cepat juga. Ketika melakukan tindakan baik tentunya harus ada Reward. bukan, harus ada konsistensinya. Konsistensi. Yang paling penting adalah konsistennya. Jadi ketika kita ketika saya analogikan dalam membeli barang itu gampang, tapi yang paling penting itu adalah pemeliharaannya, konsistensi dalam pemeliharaan, sehingga barang tersebut akan baik dalam penggunaannya. Jadi saya pikir Bu Anas sudah melakukan hal yang hebat untuk menertibkan siswanya supaya bisa berdiri dengan rapi. Tapi tadi mungkin kalau kata Pak Haji, dengan Pak Herunya itu kurang koordinasi, makanya komunikasi ini harus diterapkan dengan hebat juga. Sehingga konsistensi yang hebat butuh koordinasi dan komunikasi yang tepat. Masya Allah. Betul sekali Pak Gun, terima kasih. Bapak boleh penambahkan? Boleh silakan. Ya, kalau yang saya lihat gitu ya dari cerita ini, tadi kan disampaikan bahwa motivasi itu ada berbagai macam ya, ada eksternal, internal. Nah, untuk kasus ini yang saya lihat itu Bu Anas ini dengan aturan yang tadi, dengan kebiasaan yang tadi, memang bagus gitu ya. Jadi itu siswa itu melakukan sesuatu bukan dari dalam dirinya, ingin rapih itu masuk ke kelas itu bukan dalam dirinya, tetapi dari motivasi luar, motivasi eksternal. Jadi ketika motivasi eksternalnya itu tidak ada, berarti ya dia akan kembali ke semula gitu. Tetapi kalau dari dalam diri, karena memang itu sudah memahami, nah jadi sebaiknya sebelum kita membuat suatu aturan, siswa diberikan dulu pemahamannya. Kenapa sih harus rapih gitu? Sehingga itu tadi menjadi suatu keyakinan di dalam dirinya. Oh, saya tuh apalagi anak SD ya, kenapa harus rapih? Karena khawatir nyenggol temennya, akhirnya jadi celaka, seperti itu. Jadi sebaiknya memang apapun aturan itu harus diberikan pemahaman dulu, sehingga ketika paham, oh gitu, muncul dari dirinya sendiri. Ketika tidak ada Ibu Anas, tidak ada Pak Kukun, tidak ada Pak Asep Doni, dia sudah meyakini bahwa hal itu memang harus dilakukan atau sebaiknya dilakukan. Itu jadi kata kuncinya di sini adalah disiplin itu muncul karena motivasi internal di dalam dirinya. Ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru di teori kontrol gitu ya. Kalau dulu ketika kita membujuk dengan sekuat tenaga mungkin harus ada pemaksaan, tapi sebetulnya itu hanya ilusi ya. Yang betulnya adalah bagaimana kita harus berkolaborasi dalam membuat konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, seharusnya kita sekarang berpikir jangan menang kalah ya. Kalau menang kalah menimbulkan efek mungkin benci dan sebagainya. Tetapi kita harus berpikir kalau menang-menang atau win-win solution. Selanjutnya, ada beberapa teori motivasi perilaku manusia yang melatar belakangi kenapa kita berperilaku demikian. Ya. Yang pertama ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Eksternal berarti dari luar. Kalau internal dari dalam. Yang terbaik motivasinya dari dalam tentunya. Karena dengan kesadaran sendiri ini akan menjadi suatu budaya yang positif. Ya. Yang kemudian budaya itu mungkin berawal dari lingkungan
tersempit dulu, keluarga, kemudian ke kelas, lanjut ke sekolah, mungkin itu motivasinya. Hukuman dan penghargaan. Ini tadi udah ini ya, kita berdiskusi tadi bahwa hukuman itu selalu menyebabkan traumatik gitu ya. Kemudian kalau disiplin secara konsekuensi atau restitusi ini merupakan pilihan. Ya, pilihan daripada anak itu mau melakukan atau tidak melakukan. Mau kalau hukuman kan berarti itu ada sebab akibat. Berikutnya tidak nyaman kalau hukuman itu, kemudian untuk konsekuensi dan restitusi ini menguatkan anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan dalam arti puas gitu kalau dihukum. Ya, korban mendapatkan keadilan, tapi keadilan yang bersifat semu daripada intinya mah di dalam hatinya merasa terdolimi gitu ya. Kemudian tidak nyaman. Kalau konsekuensi ini anak dibuat memang tidak nyaman tetapi tidak separah dari hukuman gitu ya. Kemudian dalam restitusi murid anak mendapatkan penguatan dari apa yang dia perlakukan karena dari kesalahan itu kita bisa membalikan 360 derajat bahwa pembelajaran itu selalu berawal dari kesalahan. Yang terakhir ini kalau dihukum biasanya anak menjadi beringas begitu atau menjadi pendendam. Kalau dengan restitusi ini bisa menghasilkan terpecahkannya masalah. Hukuman dan penghargaan ya. Lanjut masih seperti itu ya. Kemudian ini contoh kasus ya. Ini dengan hukuman dan penghargaan silakan untuk dibaca dulu barang 1 menit begitu ya. Ya, sudah selesai? Nah ini kasusnya, kasus Ibu Anas, guru SD ketika dia mau mendisiplinkan anaknya dengan pakai stiker bintang. Tapi ketika dia sakit digantungkan oleh Pak Heru dan Pak Heru tidak mengetahui stiker bintang yang sering diberikan oleh Bu Anas kepada anak kelas SD. Pertanyaannya ini, kenapa apa yang terjadi dengan anak tersebut sehingga ketika Ibu Anas itu digantikan oleh Pak Heru, siswa itu kembali menjadi tidak tertib. Mungkin ada yang mau memberikan atensi, boleh silakan. Pendapatnya, kenapa begitu si anak kelas 2 itu tidak lagi antri di depan kelas dengan tertib untuk masuk ke kelas karena memang waktu itu Bu Anas sudah sakit. Ya boleh, Bu Mai. Ya, tadi kan anak-anak kelas 2 itu tidak tertib. Ya. Bu Anas ngasih, kalau tertib nanti dikasih bintang nih. Gitu. Iya. Kalau Bu Anas nggak ada, nanti gitu lagi. Kenapa? Karena motivasi mereka untuk tertib itu karena pengen bintang aja. Jadi ketika Bu Anas yang nggak datang, nggak ada bintang ya udah balik lagi aja. Oh, iya. Jadi kayaknya motivasinya bukan karena dia disiplin dari dalam diri kayak tadi mungkin yang internal Bapak tadi sudah singgung, tapi karena adanya embel-embel nanti akan dapat bintang kalau tertib.
mau. karena ada stiker bintangnya gitu ya. Sementara Pak Heru tidak tahu. Silakan Bu Haji. Jadi ya saya nggak kontra dengan Bu Maya, betul. Jadi apa yang diungkapkan Bu Maya tadi, jadi anak itu lebih fokus ke penghargaannya Pak. Jadi apa yang si anak ketika si anak itu lakukan di depan kelas itu bukan karena inisiatif dari pribadi anaknya tersebut tentang apa namanya untuk langsung bisa berbaris secara ini ya di depan kelas, Ya. karena memang fokus si anak itu lebih ke penghargaannya yang sudah ini oleh Bu siapa tadi? Ibu Anas. Pak Heru. Pak Heru Anas ya. Ya, sementara Pak Heru mungkin tidak ada koordinasi dengan Bu Anas. anak kembali ke Tidak tertib. Ya. Terima kasih Bu Haji. Jadi kedua-duanya ya setuju ya. Memang karena motivasinya itu karena eksternal ya, bukan karena atas inisiatif diri sendiri. Dan itu sering kita lakukan begitu ya, tanpa sadar. Kita sering kurang koordinasi juga ya. Mestinya ada koordinasi. Kalau hal-hal tersebut terus dilanjutkan. Kemudian ya, penghargaan itu hanya penghargaan bintang itulah yang diprioritaskan oleh siswa gitu. Kemudian boleh silakan. Saya sebetulnya bukan kontra juga dengan dua senior ini. Jadi saya pikir Bu Anas itu sudah melakukan hal terbaik ketika melakukan pemberian penghargaan bintang terhadap siswa di kelas. Karena mau tidak mau, Bu Anas sudah perfectkan setekkan pola sekuat tenaga untuk bagaimana merubah kebiasaan itu. Dan merubah kebiasaan itu bukan hal yang gampang sebetulnya, karena memang butuh waktu yang cepat juga. Ketika melakukan tindakan baik tentunya harus ada Reward. bukan, harus ada konsistensinya. Yang paling penting adalah konsistennya. Jadi ketika kita ketika saya analogikan dalam membeli barang itu gampang, tapi yang paling penting itu adalah pemeliharaannya, konsistensi dalam pemeliharaan, sehingga barang tersebut akan baik dalam penggunaannya. Jadi saya pikir Bu Anas sudah melakukan hal yang hebat untuk menertibkan siswanya supaya bisa berdiri dengan rapi. Tapi tadi mungkin kalau kata Pak Haji, dengan Pak Herunya itu kurang koordinasi, makanya komunikasi ini harus diterapkan dengan hebat juga. Sehingga konsistensi yang hebat butuh koordinasi dan komunikasi yang tepat. Masya Allah. Betul sekali Pak Gun, terima kasih. Bapak boleh penambahan? Boleh silakan. Ya, kalau yang saya lihat gitu ya dari cerita ini, tadi kan disampaikan bahwa motivasi itu ada berbagai macam ya, ada eksternal, internal. Nah, untuk kasus ini yang saya lihat itu Bu Anas ini dengan aturan yang tadi, dengan kebiasaan yang tadi, memang bagus gitu ya. Jadi itu siswa itu melakukan sesuatu bukan dari dalam dirinya, ingin rapih itu masuk ke kelas itu bukan dalam dirinya, tetapi dari motivasi luar, motivasi eksternal. Jadi ketika motivasi eksternalnya itu tidak ada, berarti ya dia akan kembali ke semula gitu. Tetapi kalau dari dalam diri, karena memang itu sudah memahami, nah jadi sebaiknya sebelum kita membuat suatu aturan, siswa diberikan dulu pemahamannya. Kenapa sih harus rapih gitu? Sehingga itu tadi menjadi suatu keyakinan di dalam dirinya. Oh, saya tuh apalagi anak SD ya, kenapa harus rapih? Karena khawatir nyenggol temennya, akhirnya jadi celaka, seperti itu. Jadi sebaiknya memang apapun aturan itu harus diberikan pemahaman dulu, sehingga ketika paham, oh gitu.
muncul dari dirinya sendiri. Ketika tidak ada Ibu Anas, tidak ada Pak Kukun, tidak ada Pak Asep Doni, dia sudah meyakini bahwa hal itu memang harus dilakukan atau sebaiknya dilakukan. Itu jadi kata kuncinya di sini adalah disiplin itu muncul karena motivasi internal di dalam dirinya. Iya. Pak, memberikan pemahaman tentang anak itu kan proses motivasi juga. Iya. Itu tidak mungkin ujung-ujung anak bisa menjadi mempunyai motivasi internal ketika tidak disampaikan dengan Ada. Nah, itu jadi berarti untuk mengimplementasikannya nanti di sekolah seperti itu gitu. Jadi jangan ujuk-ujuk kudu kieu, tetapi tidak ada pemahaman lebih lanjutnya. Jadi betul kata Pak Kukun tadi, harus ada komunikasi dan kolaborasi Ya. dan elaborasi. Terima kasih ya, sangat seru diskusi kita. Ya betul sekali apa yang disampaikan Bu Ai, Pak Kukun, Ibu Maya, semuanya Ibu Haji. Dalam hal ini memang perlunya kesadaran dari dalam diri kita selaku pendidik, ataupun itu dalam kasus ini Ibu Anas, ketika melakukan suatu kegiatan harus selalu koordinasi dengan yang lainnya. Kemudian pada prinsipnya ketika kita mengubah pola sesuatu kepada anak, ini motivasinya harus bersifat motivasi intrinsik atau membangkitkan motivasi individu. Cuman sekarang tugas kita adalah bagaimana ketika mungkin pertama kali kita memberikan motivasi itu secara ekstrinsik mungkin ya Bu ya. Kemudian dari ekstrinsik itu kita sedikit demi sedikit memberikan pemahaman kalau Ibu Aim bilang, sehingga pada akhirnya ketika kita lepas, anak sudah belajar secara motivasi internal gitu ya. Sama halnya dengan ketika kita mungkin mengajari belajar motor, pertama kita upping dulu, kita kasih motivasi, ketika sudah belajar sendiri dia memiliki motivasi sendiri karena mungkin ada kebutuhan yang harus dia harus dia cukupi gitu, misalnya tepat waktu di sekolah dan sebagainya. Terima kasih ya, bagus sekali. Kita lanjutkan ini hukuman atau konsekuensi ya. Kemudian ini yang pertama, mencatat terus sekali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Misalnya ini silakan hukuman atau konsekuensi. Hukuman ya. Yang lainnya hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah juga hukuman. Masih ya. Kemudian push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, konsekuensi. Iya, karena memang dia tidak menggunakan masker gitu ya. Kalau menggunakan masker mah meureun mal push up gitu. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya, karena memang dia sendiri yang nyoret-nyoret gitu. Kemudian dia harus mengganti. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Itu hukuman apa? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ya, lihat ya. Lanjut kita lihat dengan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman tadi ya sudah kita bahas. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya hukumannya ditempeleng. Kapaksa berem ya terjadi. Atau hukumannya harus didenda, terpaksa keluar uang. Kalau konsekuensi memang tidak harus sesuatu harus terjadi, tetapi tidak separah dengan hukuman. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi mungkin karena
dia tahunya dari peraturan seperti itu, maka dia mawas diri lah sedikit. Kalau hukuman biasanya akan berlangsung waktu lama. Ya, lanjut. Tujuan disiplin positif mungkin ada yang tahu? Mengapa kita harus berdisiplin positif? Kenapa? Karena kita ingin menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada setiap siswa anak didik kita. Makanya kita harus mendisiplinkan positif. Sehingga dia dalam diri siswa itu tumbuh motivasi intrinsik. Dilanjut. Bagaimana cara kita sebagai guru menanamkan disiplin positif kepada murid? Ini ada restitusi ya. Coba mungkin ada yang sudah tahu restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan lebih kuat lagi. Jadi lamun teh berbuat salah, tapi dia sendiri bisa merasa dihargai lagi di kelompoknya, kelompok dan lebih baik lagi gitu ya. Keyakinan kelas yang dia inginkan, impian kelasnya pada masa yang akan datang atau selama dia di sekolah di sini. Kemudian catatan tersebut kita kumpulkan, ya. Dan semua anggota kelas ini harus dapat melihat, misalnya dari Pak Asdon ingin kompak, dari Bu Ai ingin kebersihan, Bu Maya ingin misalnya apa Bu Maya? Disiplin. Lalu kemudian semuanya kita klarifikasikan, kemudian disaring, disaring lah bukan disaring. Susunlah keyakinan kelas, sesuatu prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ya, kemudian susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Ya, sesuaikan dengan peraturan yang ada di sekolah. Tinjau kembali daftar surat pendapat, ya mungkin ditinjau ulang ya. Tinjau ulang, apakah ini keyakinannya bersinggungan dengan peraturan atau tidak begitu ya. Apakah mungkin setelah dilaksanakan keyakinan itu tidak bisa dilaksanakan, perlu direkapitulasi atau apa, dikaji ulang boleh oleh semua anggota kelas. Kemudian yang terakhir, sebaiknya keyakinan kelas ini harus sedikit sajalah biar dapat dilaksanakan. Nah ini peraturan dengan keyakinan kelas. Mungkin peraturan sudah sering dilihat, keyakinan kelas mungkin harus positif ya ketika membuat keyakinan kelas itu. Jangan misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, tetapi kita ganti dengan menjaga kebersihan. Tidak boleh merokok, dilarang merokok, diganti dengan jagalah kesehatan. Gitu ya. Gitu ya. Kalau bikin keyakinan kelas itu tidak boleh pakai kalimat negatif mungkin ya Pak? Iya, maksudnya begitu. Harus positif tidak terus. Kata dilarang. Tidak boleh. Buang sampah, berarti buang sampah pada teman. Begitu. Karena memang itu berdasarkan apa itu teh inquiry apresiasif itu yang harus berpikiran positif gitu. Kalau tidak seperti itu ngancam gitu kali ya. Iya. Bawaannya teh jadi eksternal lagi. Ya seperti itulah. Ini ya peraturan kelas ini nanti berimbas. Maaf sebentar. Nah, ini peraturan kelas ini akan berimbas kepada keyakinan kelas harus sesuai dengan peraturan kelas. Kemudian nanti akan menciptakan lingkungan positif bagi kondisivitas belajar dan akhirnya jadi budaya positif di sekolah kita. Nah ini kebutuhan dasar manusia mungkin sudah belajar kemarin ya. Kebutuhan dasar manusia. Ini menurut Glasser, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu survival, live in belonging, freedom, fun, and power. Sesungguhnya siswa itu melanggar peraturan itu karena ini ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Misalnya
dia meminta perhatian dari gurunya. Itu sebetulnya kebutuhan cinta dan kasih sayangnya itu tidak terpenuhi di rumah karena memang ibunya ke Arab, bapaknya kawin lagi misalnya. Bapaknya ya. Hari ibu nama tara kawin lagi. Atau seseorang yang berlagak preman karena memang dia tidak mungkin powernya atau ingin dihargai orang-orang lain, mungkin kebutuhan itu tidak terpenuhi. Nah ini kita lanjutkan aja ya. Nah ini posisi kontrol. Oh ya, posisi kontrol yang disampaikan oleh William. Oleh Diane Gosen ya. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Penghukum ini seorang guru atau seseorang siapapun itu bisa menjadi penghukum ketika dia menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Hukuman fisik misalnya nampiling, hukuman verbal misalnya dengan kata-kata kasarnya. Kalau misalnya pembuat merasa bersalah, dia menyudutkan siswa sehingga siswa merasa bersalah. Misalnya, kalau tidak ada kamu, tim kita akan menang dari tim lain. Itu kan merasa bersalah dia. Gara-gara orang, Persib itu menang misalnya. Kemudian yang berikutnya teman, memposisikan teman itu bagaimana guru itu dengan murid terlalu dekat. Ini posisi ini ya bagus, tapi masih ada kekurangannya, yaitu terlalu baik kepada murid gitu, sehingga mungkin satu waktu dia, kalau orang bilang ya melunjak gitu kepada guru. Kalau pemantau ini berdasarkan peraturan yang ada, dan yang terbaik adalah posisi manajer ya, di mana proses restitusi tadi yang sudah kita bahas ini dilaksanakan. Dia tidak melihat kesalahan yang dia perbuat, tetapi bagaimana dari kesalahan itu dia menyadarkan siswa dengan kesalahannya itu disangkut pautkan dengan keyakinan kelas yang tadi telah kita buat. Itu mungkin ya posisi kontrol ya tadi sudah kita bahas. Kemudian, nah ini contoh dari posisi kontrol yang tadi sudah kita bahas. Ini saya kecewa sekali dengan kamu. Ini berarti posisi kontrolnya sebagai apa? Merasa bersalah. Wah, bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kecewa, ya berarti merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Masalah wae. Menghukum. Ya, berarti dengan ucapan itu merasa bersalah terus ya seumur-umur itu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau setan salah wae. Lanjut ya. Ayo lakukan demi Bapak Ibu. Ini berarti teman ya. Apakah kamu mendapat stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Manajer. Dia mengembalikan kepada anak untuk solusinya sendiri. Bagaimana? Kamu selalu yang paling terakhir. Pangeri nambah, pangboyot nambah. Berarti menghukum. Tiga, dua, satu. Ya itu jawaban tadi ya, betul semua. Nah ini, ini bagaimana cara melakukan restitusi? Ini ada segitiga restitusi. Pertama,
Bentar ya, ini agak lelet ya. Menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya. Misalnya menstabilkan identitas itu ketika dia berkelahi, kita stabilkan dulu. Ya boleh berkelahi. Kamu juga boleh berkelahi ketika kamu mempertahankan prinsip, kamu Bapak juga sering berkelahi. Tapi mungkin ada cara lain untuk tidak berkelahi begitu. Dia stabilkan dulu. Oh, sawah ini si Bapak tukang gelut kan begitu. Tapi secara tidak sadar dia. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salahnya apa, bisa kesalahannya di sana. Berkelahi itu walau bagaimanapun yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang. Kan validasi dulu. Oh benar. Benar. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan apakah sesungguhnya dengan berkelahi itu bisa menyelesaikan masalah atau mungkin sesuai nggak dengan keyakinan kamu dalam bidang agama ataupun keyakinan kamu yang telah kita buat di kelas, begitu ya? Paham ini Bapak Guru? Sudah semuanya ya? Pak Haji mau bertanya, Ya, boleh. tahapan-tahapan itu yang ada tiga Ya, ya. apa namanya? Segitiga restitusi. Susah Pak namanya itu ya. Segitiga restitusi. Iya, saya juga suka belepotan, Pak. Tiga tahapan ini pada saat kita siswa bermasalah misalnya. Ya. Kemudian kita ingin menerapkan ini. Harus hari itu selesai dengan tiga tahapan ini atau bagaimana itu harusnya? Sebetulnya kalau pada prakteknya, Pak, perlu waktu ya, perlu kesadaran. Udah bukan melihat di buku hari itu langsung praktekkan langsung beres. Saya pengalaman sendiri, saya dulu waktu kesiswaan dulu saya pernah diajak berantem, Pak, sama Main remi ya. sama anak yang dikeluarkan karena ini ya, dia di kolam renang itu suka ganti wanita, pegang-pegang segalanya itu sampai ke saya gitu. Dan memang saya juga kurang betul atau tidaknya sih kurang itu ya. Nah, saya sampai beberapa kali karena memang ini bersifat pribadi dan asusila sehingga anak itu dikeluarkan. Mau dikeluarkan tapi tidak dikeluarkan gitu. Tapi itu anak itu seperti kata Umahi pernah dihukum oleh saya gitu. Membekas ketika dia selesai sekolah datang Bu ketika masih berapa tahun SMK ini ya. Mana sih paikin gelut jeung aing ayeuna gitu. Saya ada ayah Pak Lili, ayah Pak Iwan ngajak gelut. Nah, itu berarti saya merasakan sendiri betapa hukuman itu tidak baik. Pada prinsipnya restitusi itu bisa dilaksanakan, Pak, tetapi dalam tanda kutip mungkin ada persinggungan dengan teman yang lain. Bener Pak Kukun, paikin lah. Kembali cina budak itu dikeluarkan. Atau mungkin setuju Pak Kukun dengan kegiatan kita merestitusi, betul tidak? Harusnya mah nukieu mah keluarkeun mah ya nah cenah. Oh, itu banyak sekali. Ketika kita merestitusi sebetulnya banyak cara. Ketika sampai anak itu sadar dan mau berbuat sesuai dengan keyakinan dirinya ataupun agama yang diyakininya. Tapi posisi kita sebagai pendidik, untuk sekarang mah bagus boleh sebagai teman, asalkan jangan terlalu dekat gitu ya. Kalau manajer terlalu sempurna mungkin ya, kalau pemantau lah yang ideal, pemantau atau teman gitu, asalkan jangan penghukum lah. Saya pernah di sekolah SMA itu ditampilin sampai muir. Sampai sekarang saya ingat Pak Heru itu di SMA itu. Ingat sampai sekarang. Iya, saya tampilin karena memang saya salah sendiri sih. Waktu itu tim saya bola voli dapat juara ke-1 di SMA itu. Asli Pak Haji. Puguh. Jadi akibat tidak eta Pak Kukun, ternyata ada kelas lain yang tahu si Bernie dan lain kelas eta gitu.
sampai ke tangan kepala sekolah. Guru olahraga waktu itu. Saya tidak ditanya lagi. Lantang, cepret, muir kali, aduh. Saya masih ingat itu Pak Dodi dengan Pak Heru itu ngamuk saya. Itu harus bukan restitusi, itu hukuman. Seperti itu Pak Asep Dani ya. Jadi ternyata perlu ya berhari-hari, iya tidak boleh sekali kondisi. Kalau tahapannya harus 1, 2, 3 berurutan. Apa boleh nggak saya asalnya mulainya pengen dari mana? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Harus bagaimana menstabilkan dulu. Bapak oke sering lut mah baheula. Nah, misalnya dia dialah teh lah. Ulah didegung-degungkeun. Seperti itu mungkin ya. Terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Dan yang terakhir, dia meyakini bahwa dia itu berbuat salah dan kedepannya dia tidak akan mengulang lagi perbuatan tersebut. Nah itu saja mungkin Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu ya pada session diskusi kali ini yang mana Ibu sudah meluangkan banyak waktu ya untuk kegiatan ini. Terima kasih sangat dan terima kasih lagi ya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Ibu, Bapak dilaleun. Saya ya, saya. Baik, terima kasih Pak Haji Ikin atas tadi diskusinya dan juga pemaparan materi terkait menyusun keyakinan kelas dalam rangka mewujudkan budaya positif di sekolah. Ini diskusinya sangat luar biasa. Ini diskusi yang menurut saya betul-betul benar-benar menyenangkan, membekas, dan yang pastinya ini sama-sama juga mencari solusi atas berbagai macam permasalahan yang ada di sekolah kita. Baik Bapak dan Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Ikin bahwa tadi ada Bu Dede dengan Bu Putri mencoba untuk mendemonstrasikan terkait teori kontrol bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, dari teori tersebut bahwa budaya positif ini akan muncul ketika ada motivasi internal dari dalam diri siswa. Nah, motivasi dalam diri siswa ini yang perlu kita bangun, kita gali tanpa adanya paksaan, tanpa adanya hukuman tadi. Jadi seseorang itu meyakini segala sesuatu itu bukan karena takut, bukan karena ingin dihargai, tetapi memang muncul dari dalam dirinya sendiri. Dan bagaimana mewujudkan lingkungan yang kondusif itu tadi sudah dipaparkan oleh Pak Haji Ikin dengan menyusun terlebih dahulu keyakinan kelas yang muncul dari dalam diri siswa. Dengan keyakinan kelas tersebut diharapkan lingkungan menjadi positif, budaya positif dapat terwujud. Namun ketika kita menuju ke budaya positif tersebut pasti ada tantangan, pasti ada rintangan. Ketika siswa tadi melakukan sebuah kesalahan atau melenceng dari keyakinan kelasnya, maka tadi kita bisa memvalidasi dulu atau stabilkan dulu emosi dari siswa tersebut. Tanyakan kira-kira apa yang melatar belakangi, 5 kebutuhan dasar apa yang menjadi siswa tersebut akhirnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Setelah itu tadi kita bisa menjadi posisi kontrol, 5 posisi kontrol tadi berharap kita bisa menjadi manajer di mana ketika siswa melakukan kesalahan kita bisa membawa mereka untuk memperbaiki kesalahan tersebut sehingga mereka bisa menemukan solusinya dan kembali bersama teman-temannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekali lagi tepuk tangan buat Pak Haji Ikin. Dan barangkali dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Haji atas diskusi tadi.
atau merasa sudah cukup dengan yang diskusi tadi ya. Yang terpenting itu adalah bagaimana nanti kita mengimplementasikan segala sesuatu. Teori itu bagus, tetapi ketika tidak diterapkan, tidak diwujudkan, maka itu hanya cerita atau omon-omon belaka saja. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih sekali lagi. Semoga dengan apa yang disampaikan hari ini bisa kita terapkan, bisa kita wujudkan. Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Kukun, dengan adanya komitmen bersama, komunikasi, kolaborasi, dan elaborasi, diharapkan budaya positif ini bisa terwujud. Ya, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan, baik dari diri saya pribadi, Pak Haji Ikin, atau dari penyambutan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih sekali lagi atas kedatangan Bapak dan Ibu. Sampai berjumpa di kegiatan-kegiatan lainnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Ibu Bapak dilaleut itu aya kan yang